Selamat pagi guys. Kembali lagi di channel 5 km. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, gua akan mengajak kalian untuk virtual riding dan virtual camping ke lokasi yang lagi viral di kalangan komunitas motocamp dan komunitas camper van. Lokasi ini bernama Tursina Camping Ground yang ada di kawasan Cisarua, Bogor. Untuk sekedar informasi, camping ground ini tuh masih dikelola oleh sebuah yayasan pondok pesantren yang ada di sekitar situ guys. Jadi bagi kalian yang penasaran lokasinya itu seperti apa sih, jangan di skip-skip ya videonya, ikutin terus perjalanannya. Salam 5 km. Oke, saat ini kita sudah ada di Jalan Raya Babakan Madang guys, mau ke arah Sentul. Tadinya gua mau lewat Sumarekon, tapi karena jalannya gue rasa tuh lebih mulus lewat sini dah dibanding lewat Sumarekon. Jadi gua putuskan melewati daerah Sentul guys. Ini masih jam 8 pagi, masih cukup pagi, tapi jalanan sudah mulai ramai nih. Oh ya, untuk perjalanan kali ini budgetnya seperti biasa kita batasin ya, nggak boleh lebih dari 200.000. Itu untuk pengeluaran bensin, tiket masuk, dan logistik itu guys. Jadi mau nggak mau 200.000 harus kita manfaatkan sebaik mungkin, nggak boleh lebih, karena kita memang menganut camping irit atau healing irit. Itu dia guys. Oh, ini sepertinya lagi ada acaranya Bapak Presiden kita nih dari Partai Gerindra. Tadi tuh ramai banget ibu-ibu partai di situ. Kayaknya ada acara nih. Jadi untuk lalu lintas lumayan cukup ramai lancar guys. Dan untuk pengamanan juga seperti biasa, kalau ada presiden mau kesini tuh pasti banyak di titik-titik ditempatkan personel kepolisian atau personel dari TNI guys. Oke, semoga acaranya aman, lancar, dan terkendali guys. Oke, sekarang kita sudah masuk di area Sentul nih. Area yang paling ikonik. Kalau kita mau ke puncak pasti bakalan lewat daerah sini nih, daerah Sentul. Daerah elit yang apa aja ada di sini guys, dari perumahan, mall, tempat perbelanjaan, tempat rekreasi, tempat olahraga, dan lain-lain. Pokoknya serba komplit di area Sentul ini. Nah, ini kita ambil kiri di bundaran ini. Nah, untuk perjabangan ini kita ambil ke kiri lewat bawah guys, jangan lewat atas. Itu gue juga nggak tahu tuh kalau atas lewat mana. Nah, ini kita ambil bawah, ambil kiri, terus ikutin jalan aja. Kita bakal lewat terowongan. Itu ada tulisannya Babakan Madang. Nah, ini sepertinya jalan ini tuh kayak mau diperbesar guys. Jadi di sebelah kanan kiri kita itu, nah ini sebelah kanan tuh udah ada jalan baru. Ini lumayan lancar ya jalurnya. Nah, ini nanti kita bakal ketemu pertigaan guys. Kalau belok kanan itu mengarah ke Telaga Cikeas. Kalau kita nanti harus belok kiri, itu yang mengarah ke perumahan Sentul, dan nanti tembusannya itu di jembatan Pasir Angin guys. Itu dia. Nah, ini kita belok kiri. Nah, setelah kita mengikuti jalan, nanti kita bakal sampai di pertigaan ini guys. Nah, ini kita belok kanan, tapi hati-hati,
Ini pertigaannya itu nggak begitu kelihatan ya. Itu kalau lurus ke rumah Pak Prabowo. Nah, kita belok ke kanan ke arah perumahan yang gua bilang ini perumahan paling mantep nih. Karena jalan di sini tuh pemandangannya sangat keren banget. Dari pemandangannya, terus cuacanya juga adem. Ini gua nggak tahu nama perumahannya itu apa sih. Jadi bagi teman-teman yang tahu tuh sebenarnya nama dari perumahan ini tuh apa? Tulis di kolom komentar ya. Nah, ini kita bisa foto-foto di sini. Tapi jangan terlalu lama. Karena dari pengalaman gua, dulu gua pernah minggir di sini terus foto-foto, ya istirahat sejenak lah. Tapi nggak terlalu lama, tiba-tiba datang satpam untuk mengarahkan jangan terlalu lama untuk nongkrong di sini. Itu guys, jadi hanya sekedarnya aja, nggak boleh buat nongkrong lama-lama di sini guys. Nah, ini nanti kalau kita ikutin jalan, tembusannya itu bakalan sampai di jembatan Pasir Angin Jalan Raya Puncak guys. Itu dia. Oke, nah ini kita sudah sampai di jembatan Pasir Angin Jalan Raya Puncak. Ini kelihatannya untuk jalur lalu lintas lumayan cukup padat nih guys. Ini tuh udah buka tutup ya. Oh iya, nih udah buka tutup. Jadi ini jalur semua naik semua guys. Tapi untuk jalurnya lumayan padat karena mungkin masih tanggal muda ya. Jadi banyak orang yang jalan-jalan ke puncak. Padahal ini masih pagi loh, masih jam 9. Oke, ya kita sabar aja. Kita bakal menelusuri jalur puncak ini nanti sampai di pertigaan Taman Safari yang ada patung-patung binatang tuh. Nanti kita pas pertigaan situ belok kanan. Itu dia guys. Jangan di skip-skip, pantengin terus videonya guys. Oke, ini jalur puncak lumayan cukup padat guys. Tadi gua lihat ini banyak bis-bis yang mau mengarah sepertinya ke Taman Safari guys. Padahal ini masih jam 9 pagi, tapi udah lumayan rame nih puncak. Nah, ini kita sudah sampai di patung Taman Safari Bogor. Nah, kita belok kanan. Waduh, ini ada mobil besi lagi nih. Nah, nanti planningnya itu gua mau beli sayuran logistik di sekitaran sini guys. Jadi nanti gua bakal nyari tukang sayur buat beli sayuran. Nah, rencananya itu gua mau masak sayur asem, ikan asin, lalu tempe goreng, kangkung, toge. Nah, itulah menu-menu yang bakal kita santap di camping ground nanti. Semoga dengan 50.000 budget logistik cukup ya buat beli belanjaan seperti itu. Nah, ini kita sambil pelan aja, sambil nyari-nyari tukang sayur. Itu di sebelah kiri ada tukang wortel, segar-segar banget tuh wortelnya. Pisang, wortel. Nah, tukang sayur dulu. Oke, tadi kita sudah belanja ya di warung sayur. Itu di sebelah kanan jalan ada warung sayur dan cukup lengkap. Nah, tadi untuk belanjaan itu belanjanya gua pasin 50.000 guys. Jadi dapat macam-macam dari sayur asem, toge, kangkung, bumbu-bumbu, ikan asin, terus tempe, terigu, dan areng. Pokoknya banyak dah. Untuk belanjaan lumayan murah di daerah sini. Nah, ini kita lanjut lagi, lanjutkan perjalanan. Untuk kita sekarang ini sudah arah ke Taman Safari. Nah, nanti kalau kita ketemu pertigaan itu yang lurus ke Taman Safari, kita belok kanan aja. Jadi kita nggak perlu lewat depan Taman Safari, karena untuk daerah sana itu macet, banyak bis-bis. Nah, ini kita belok kanan.
Ini kita belok kanan di sini. Kalau lurus itu ke Taman Safari. Kita belok kanan aja ke sini. Nanti kita tinggal ikutin jalan aja terus. Untuk cuaca nih masih lumayan mendung ya. Semoga nanti sore sih nggak hujan. Karena ini dari pagi sudah mendung banget nih. Nah, ini kita ikutin jalan, kita salib dulu nih satu. Jalannya lumayan nanjak nih guys. Nah, setelah ini kita bakal ketemu pertigaan. Kita belok ke kiri guys. Nah, setelah belok kiri, kita tinggal ikutin jalan aja. Ada. Aku ngeliat itu juga. Oh, aku ngeliat ini bentuk berubah nggak kayak aku nggak kesini. Nah, pas di depan gerbang ini kita belok ke kiri lagi. Kalau lurus itu hilang. Tinggal ikutin jalan aja guys. Kita ikutin jalan terus. Nanti tuh sampai atas, sampai arah Curug Cibogo. Nah, ini kita sedikit agak melambat karena banyak mobil yang papasan guys. Karena emang jalurnya lumayan sempit sih. 2 mobil nanggung, jadi kayak ngepres banget. Hanya satu lebih dikit, tapi yang satu mesti ngalah. Ini udah banyak villa-villa daerah sini. Nah, ini kita jalannya udah mulai berbatu juga dan lumayan cukup menanjak. Jadi hati-hati bagi yang mau kesini, apalagi pas habis hujan harus ekstra hati-hati, takutnya licin. Kita pelan-pelan saja mengikuti mobil yang ada di depan kita guys. Nah, ini ada percabangan, nah kita lurus aja. Motor ya. Kita lurus lagi, nanjak terus jalannya guys. Jalannya juga agak sedikit becek karena memang semalam itu habis hujan sih, jadinya basah. Nah, kita lurus, jangan belok kiri. Kalau ke kiri itu ke Taman Safari. Kita lurus saja naik ke atas. Di pertigaan ini kita juga naik ke atas. Lurus saja guys. Ini jalannya juga mulai ekstrim juga nih tanjakannya. Jadi bagi teman-teman yang bawa mobil harus gigi rendah dulu. Ini nanjak banget jalanannya. Nah, itu kayaknya anak-anak pondok tuh. Ini sebelah kiri nih pondok pesantrennya guys, pemilik Tursina Camping Ground. Ini pondok pesantren kan tuh sebelah kiri. Akhirnya kita sampai, ini dia gerbang pintu masuk Tursina Camping Ground. Ini gerbangnya lumayan ekstrim juga tanjakannya, banyak bekas-bekas ban nih. Gue jalan kaki naik ke atasnya. Dia Tursina Camping Ground, camper van, warkop. Kita registrasi dulu guys ke penjaganya. Oh ya, untuk biaya masuk di sini lumayan
cukup terjangkau. Jadi satu orang itu hanya 20.000. Lalu untuk motocamp juga 20.000. Jadi total 2 orang ditambah motocamp itu hanya Rp60.000 saja. Nah ini kita ke atas, kafling kita itu ada di paling atas sana, di E11. Jadi kita bisa bawa motor kita parkir di samping tenda. Ini juga udah ada yang sampai duluan nih, keluarga camper van. Mantap banget mobilnya ya. Ini dia cuacanya lumayan syahdu. Nah setelah tenda berdiri, kita santai sejenak dulu, menikmati hembusan angin, menikmati cuaca adem sambil bercengkrama. Nah setelah tenda terpasang, rencananya seperti biasa guys, kita masak apa yang sudah kita belanja tadi di tukang sayur. Oke, kita rekap dulu ya pengeluaran kita. Tadi kan kita budgetin 200.000 guys. Untuk pengeluaran itu bensin 50.000 dari pagi beli bensin, terus beli logistik 50.000, lalu untuk tiket masuknya itu total 60.000. Jadi untuk camping kali ini hanya mengeluarkan budget sekitar 160.000 guys. Tapi itu dengan catatan kalian punya alat-alatnya sendiri ya, jadi nggak perlu nyewa alat-alat lagi guys. Itu dia. Dan tiba-tiba cuacanya hujan, lagi asik-asik santai, tiba-tiba langsung hujan guys. Dan nggak terlalu lama juga hujannya, sekarang sudah terang lagi. Dan sekarang saatnya kita memasak dulu guys. Biasa kita masak beras, masak sayur, masak lauk, sambil menghabiskan waktu menunggu malam hari dan melihat pemandangan city light-nya. Oke guys, sekarang sudah jam 4 sore. Ini waktunya kita berkeliling. Nah ini juga udah mulai banyak nih yang sampai nih. Untuk tenda belakang sudah mulai terisi. Ini juga ada komunitas. Ini lumayan ramai juga. Pokoknya nih udah mulai pada datang nih penghuninya nih. Tetangga-tetangga kita sudah mulai ada guys. Jadi nggak sepi. Pasti meriah banget nanti malam. Ini kita keliling dulu sekalian mau ke toilet. Nanti kita review fasilitas yang ada di sini tuh apa aja sih. Nah ini tendanya sama kayak kita nih sebelah kanan. Ini untuk pemandangan sore harinya seperti ini guys. Cakep ya. Ini hampir menjelang sunset. Kekurangannya cuma satu di sini tuh. Jadi nggak adanya pohon-pohon di sekitar campground. Jadi kalau siang itu pasti lumayan terik. Nah ini juga sudah mulai datang, tendanya besar-besar ya. Ini kapasitas 6 orang, kapasitas 7 orang. Nah ini musolanya. Ini untuk musola seperti ini, lumayan bersih, lumayan luas juga. Jadi teman-teman muslim nggak perlu bingung dan nggak perlu was-was kalau mau beribadah. Lalu untuk toiletnya juga terpisah guys. Yang cewek dan cowok itu terpisah. Ada sekitar 6 toilet. Jadi nggak perlu ngantri-ngantri. Ini toilet ceweknya. Nah ini untuk toilet cowok. Di sini ada 3. Dan ini adalah list daftar harga. Kalau kalian itu mau nyewa perlengkapan di sini. Mungkin kalian belum ada atau mungkin kalian ketinggalan. Jadi nggak usah bingung, di sini ada list harganya. Lumayan cukup terjangkau sih buat gua. Nah ini warungnya yang buka full 24 jam. Ini juga ada jagung bakar, persiapan buat nanti malam.
sambil nongkrong, bakar jagung. Lanjut aja. Aman. Bisa pesan kopi, pesan Indomie, gorengan, air mineral, susu, dan lain-lain. Lengkap dah pokoknya. Ini juga disediakan bangku untuk nongkrong. Nah, ini sudah menjelang sunset. Waktunya kita menghabiskan waktu di Tursina Camping Ground. Pokoknya sangat worth it lah kalau mau camping di sini. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Semoga di video kali ini dapat memberikan kalian gambaran kalau kalian mau camping di Tursina Camping Ground. Jangan lupa tetap terus dukung saya dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam 5 km.